Oke, sahabat seni, di video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Kalau kemarin kita sudah belajar mendesain ornamen sekeren ini, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara memahat ornamen sekeren ini. Ikuti terus videonya, jangan sampai di skip-skip agar kalian paham dan mengerti step by stepnya. Sahabat seni, yang pertama yang kalian harus lakukan, gunakan pahat coret untuk memberi dasaran ornamen. Oke teman-teman, selanjutnya kita pahat di bagian yang ini dulu, di bagian ulir. Kalian gunakan pahat penguku seperti ini. Pahat penguku saya ini saya modif ya teman-teman. Kalau kalian belum tahu cara modifnya, kalian bisa tonton, linknya ada di deskripsi. Nah, fungsi dari modif kayak gini nanti biar pinggir-pinggir di bagian sebelah sini ini nggak akan nyakar-nyakar. Jadi biar lancar ya, biar cepet prosesnya. Oke, langsung saja ya. Kemudian di pinggir-pinggirnya ini dirapikan ya, kalian bisa menggunakan pahat penguku. Kemudian di bagian sebelah sini kalian rapikan menggunakan pahat kol. Oke teman-teman, setelah selesai bikin yang ini, selanjutnya di bagian yang ini ya, ini kalian gunakan pahat kol untuk membuat ornamen ini menjadi cekung ke dalam. Nah, di bagian ini lebar kayak gini, kita masukkan ke dalam sini. Nah, kalian bisa gunakan pahat penguku atau kalian bisa gunakan pahat kol. Terserah kalian mau pakai apa. Nah, di video ini saya akan mencontohkan dua-duanya ya. Yang pertama kita pakai yang ini dulu, pakai kol. Kemudian kalau udah kayak gini, yang ini dirapikan ya teman-teman, biar rapi. Oke, selanjutnya saya akan memberi contoh menggunakan pahat penguku. Sedikit-sedikit ya teman-teman, kayak gini posisinya yang digunakan yang bawah ini, jadi kayak gini membuat ornamen ini menjadi cekung. Nah, untuk bagian yang ini
bagian yang ini kalian bisa merapikan menggunakan pahat kol. Jadi bagian ini ya biar terlihat ya, jangan menggunakan pahat coret, nanti kurang rapi. Kalau ini enggak rapi, jadi pakainya yang kol. Nah, sebelum di bagian yang ini, yang harus kalian lakukan mahatnya di bagian yang ini dulu. Ini tekniknya sama dengan yang ini. Kalian gunakan pahat penguku. Kemudian kalian bisa rapikan menggunakan pahat kol. Nah, di bagian garis ini kalian jorokkan ke dalam membentuk ornamen ini menjadi cekung. Kalian bisa gunakan pahat kol. Kemudian dirapikan menggunakan pahat penguku. Nah, teman-teman, setelah ini mencengkung ke dalam, di bagian yang ini kita bikin menjorok ke dalam. Di sini menjorok ke dalam, terus ini masuknya ke sini ya, teman-teman. Jadi dari sini dulu kita jorokkan ke dalam. Kalian bisa gunakan pahat penguku. Kemudian dirapikan ya, teman-teman. Oke, selanjutnya di bagian yang ini kita jorokkan ke dalam dari sini ya, ke dalam sini. Kalian bisa mulai dari sini atau dari sini dulu. Kita mulai dari sini aja dulu ya. Oke, gunakan pahat kol. Ini ditahan sampai sini aja dulu ya, teman-teman. Jangan sampai diteruskan sampai sini karena nanti di daerah sini akan rusak. Jadi ini langsung disambung menggunakan pahat penguku. Oke, selanjutnya di bagian yang ini, pinggir-pinggir ini kalian bisa rapikan menggunakan pahat kol. Oke, teman-teman, selanjutnya kita di bagian yang ini kita bikin cembung ke dalam ya. Kalian bisa gunakan pahat penguku. Jadi intinya ya, teman-teman, kalau kalian sudah memodif pahat penguku kalian di bagian ini dihilangkan, jadi bentuknya akan seperti ini. Nah, ini nggak akan nyakar-nyakar samping-sampingnya, jadi langsung halus seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini akan mempermudah proses pengukiran pada ornamen-ornamen di bagian seperti ini.
Di bagian yang ini sama ya dengan yang ini, kalian bisa menggunakan pahat penguku untuk membuat ornamen ini menjadi cembung. Kemudian dirapikan. Kemudian di bagian yang ini kalian jorokkan ke dalam ya teman-teman. Sebelum dijorokkan di bagian yang garis ini kalian beri dasaran biar nanti ketika mau mahat ini tidak akan rusak. Kemudian kita jorokkan menggunakan pahat penguku. Jadi kalau kalian tadi tidak memberi dasaran, kalau dipahat ini bisa rusak ya teman-teman. Jadi di bagian garis ini kalian harus memberi dasaran terlebih dahulu biar nggak rusak. Kemudian di bagian yang ini dirapikan, kalian bisa menggunakan pahat kol maupun pahat penguku, terserah kalian mau membersihkan pakai apa. Oke, selanjutnya di bagian yang ini kalian bisa rapikan menggunakan pahat kol ini ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita di bagian yang ini ya. Bagian yang ini kalian bisa menggunakan pahat penguku. Nah, jika posisi ornamennya kayak gini, melengkung kayak gini, yang ini di bagian ini kalian bikin nyembungnya ke dalam, tapi setengahnya kayak mencekung ya. Jadi penggunaannya pakai penguku di bagian yang ini. Contohnya seperti ini ya. Nah, kalau melengkungnya keluar kayak gini, posisinya yang dipakai yang ini. Jadi tengkurap kayak gini ya. Gini, oke. Oke teman-teman, selanjutnya di bagian yang ini tuh sama yang kayak ini dibulatkan, kemudian yang ini dibikin cekung. Ikuti terus videonya.
Oke teman-teman, setelah dibulatkan seperti ini, di bagian yang ini kalian bikin cekung menjorok ke dalam. Gunakan pahat kol untuk membuat ornamen jadi cekung ya. Oke teman-teman, yang ini sama ya dengan yang ini, jadi ini saya skip. Kita lanjut di bagian yang ini. Oke, yang ini kalian jorokkan ke dalam membentuk cembung ya teman-teman. Gunakan pahat penguku. Kemudian yang ini bentuknya karena melengkungnya kayak gini, kalian jorokkan ke dalam. Posisi pengukunya di bagian yang ini ya, kayak gini. Kemudian dirapikan ya teman-teman menggunakan pahat kol. Oke teman-teman, jadi jika kalian sudah bisa memahat atau mengukir ornamen pada bagian tengah ini, kalian akan bisa memahat di bagian ornamen yang ini dan ini. Nah, ini ketiga ini sama dengan yang ini. Ibaratnya kalau yang ini tuh masih muda, daunnya masih muda, kalau ini sudah jadi. Jadi ibaratnya daunnya sudah benar-benar udah sempurna. Nah, selanjutnya ini saya skip ya biar tidak terlalu panjang durasi videonya, karena caranya juga sama dengan yang ini, bentuknya juga sama. Jadi ini saya skip. Kita lanjut di bagian yang ini. Oke teman-teman, di bagian yang ini ya, sekarang kita lanjut di bagian yang ini. Nah, yang ini setengahnya ini sama ya dengan yang ini, jadi saya memberi contohnya hanya setengahnya saja biar nggak terlalu panjang. Nah, di bagian yang ini kita masukkan ke dalam, kita bikin cekung ke dalam menggunakan pahat kol. Untuk pahat kol kalian bisa menyesuaikan ya ukurannya ya, mulai dari terkecil sampai yang besar. Yang pertama kayak ini posisinya.
Jadi pinggir-pinggir terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan yang tengah. Kemudian dirapikan. Oke teman-teman, kemudian di pinggir-pinggir ini kalian rapikan menggunakan pahat kol untuk membuat pecahan daun seperti ini ya teman-teman. Seperti ini, kemudian di tengah-tengah diberi coretan ornamen menggunakan pahat kol yang kecil. Untuk coretan-coretan yang lain kita di akhir video saja. Kita lanjut di bagian yang ini. Nah ini kalian bikin cembung, kalian menggunakan pahat penguku ya teman-teman. Kemudian dirapikan. Kemudian di bagian yang ini kita jorokkan ke dalam. Kalau ini tadi bentuknya kayak gini ya, posisi yang ini. Kalau yang ini di bagian yang belakang kayak gini ya teman-teman. Kemudian yang depan sama dengan yang ini. Kemudian yang ini kalian bisa gunakan pahat coret ya teman-teman. Kemudian pinggirnya diberi coretan pecahan ini menggunakan pahat kol ya teman-teman. Itu yang terakhir di bagian yang ini kalian bisa menggunakan pahat penguku dikombinasi dengan pahat kol. Kalau yang ini kita bikin cembung ya. Kemudian gunakan pahat kol. Di bagian yang ini kalian bikin cungkukan dalam ya. Kemudian gunakan pahat kol yang besar. Kemudian disambung dengan pahat penguku ini.
Di bagian ini kalian bikin cembung ya, menggunakan pahat penguku. Yang kita bentuk menggunakan pahat kol yang ini ya lembarannya. Baik teman-teman, untuk yang terakhir kita bikin coretan pada ornamen ini agar menjadi hidup, seninya lebih hidup lagi, tapi jangan terlalu ruame banget, biar simple, nggak usah terlalu banyak. Ini di bagian ini ya, kita bikin menggunakan pahat coret. Oke teman-teman, inilah hasil dari tutorial kita kali ini. Semoga video saya ini bermanfaat buat kalian semua. Semoga video saya ini bisa menginspirasi kalian untuk lebih semangat lagi belajar seni ukuran kayu. Jika kalian kurang paham atau kurang mengerti, kalian bisa tulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan kalian, atau bisa langsung konsultasi kepada saya di Instagram @kriaukir7. Oke, semoga bermanfaat.